Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Jabadi dengan NIM 211600140. Saya dari kelas B. Pertama-tama yang terhormat Ibu Irfatul Hidayah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ceramah atau kultum yang bertemakan rasa syukur atau bersyukur untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan. Mungkin begitu saja sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah pada masa sekarang ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Putri Jabadi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ceramah atau kultum yang bertemakan tentang rasa syukur dan juga bersyukur. Nah, sebelumnya teman-teman itu tahu gak sih apa makna dari kata syukur atau bersyukur? Kita itu seringkali mengucapkan atau berucap kayak jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Nah, sebenarnya kita tahu gak sih makna tersirat dalam kalimat itu? Nah, sebenarnya untuk kata atau makna kata dari rasa syukur ini, maknanya ini banyak ya. Banyak buku yang telah menjelaskan mengenai makna syukur atau rasa bersyukur. Tapi ada salah satu buku yang berjudul Tasawuf dan Pendidikan Karakter menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan 64 kali kata syukur ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa ittadana rabbukum lang syakartum la izadanakum wa lang kafartum inna azabil lasyadid. Nah, arti dari surat Ibrahim ayat 7 ini berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kamu lalai, maka azabku pasti sangat berat. Nah, dari arti surat Ibrahim ayat 7 ini, berarti kita udah bisa memahami dong. Ketika kita bersyukur, ketika kita senantiasa selalu berucap syukur, selalu merasa cukup dengan kehidupan yang telah kita diberikan oleh Allah, kita tuh akan terus diberi nikmat atau diberi kenikmatan oleh Allah. Tapi ketika kita malah melalaikan nikmat dari Allah dan kita nggak pernah bersyukur, itu tuh Allah pasti akan ngasih kita tuh bukan azab ya, azab itu terlalu berat, kayak mungkin semacam musibah atau ujian. Nah, itu salah satunya. Nah, dari ayat tadi berarti kita tuh harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat. Pasti segala sesuatu yang Allah kasih itu sudah melalui ketetapannya dan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan menentang ketetapan itu? Apakah kita lapang menerimanya? Berarti artinya itu kita bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, bukan cara ya, lebih ke mungkin tindakan yang membuktikan kita itu ada rasa syukur. Mungkin dari lisan kita selalu berucap kayak alhamdulillah hari ini dilancarkan segala sesuatunya. Itu adalah salah satu bukti kita bahwa kita tuh bersyukur telah diberikan kesehatan hari ini, diberikan kelancaran hari ini untuk segala sesuatu urusan kita. Nah, masih banyak cara-cara lain yang menunjukkan kita itu bersyukur. Nah, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya untuk selalu bersyukur. Apapun masalahnya, apapun hal-hal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus wajib untuk bersyukur. Karena senantiasanya Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Nah, kita tuh jangan senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat besar. Tidak boleh itu. Kita itu harus senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat kecil dari Allah. Nikmat diberi kesehatan,
dilancarkan segala sesuatunya pada sampai sekarang, di umur sekarang. Nah, selanjutnya tanpa kita sadari juga ya, setiap hari itu kita pasti selalu menerima nikmat dari Allah tanpa kita sadari. Nah, bagaimana sih cara kita tuh agar selalu bersyukur? Nah, kita tuh harus selalu ingat, kita sampai sekarang sehat itu diberikan oleh siapa? Sampai sekarang kita diberikan selalu kemudahan menjalani hari-hari, diberi kenikmatan untuk makan, diberi kenikmatan duniawi itu dari siapa gitu loh. Itu mungkin salah satu cara yang bisa bikin kita ingat, oh iya, kalau bukan karena Allah, aku gak mungkin sehat. Kalau bukan karena Allah, aku gak mungkin bisa makan enak, aku gak bisa beli ini, beli itu. Nah, maka dari itu senantiasalah kita untuk selalu bersyukur, dimulai dari hal-hal kecil dan juga hal-hal besar. Apapun itu, kita harus selalu senantiasa untuk bersyukur. Nah, ada cara lain bagaimana kita cara untuk kita bersyukur. Terkadang kita pasti melihat sesuatu pencapaian orang lain, atau kita bisa melihat tetangga kita lah. Dia enak ya hidupnya, kayak gak ada masalah, apa-apa kok dia sempurna, dia pinter, kaya, dan sebagainya. Ketika kita melihat orang yang mungkin di atas kita akan sulit untuk bersyukur. Karena apa? Karena dalam hati kita, dalam diri kita tuh kita ingin seperti dia. Dan berarti kita melalaikan nikmat dari Allah, nikmat yang saat ini kita telah diberi. Tanpa kalian tahu, tanpa kamu sadari sendiri, padahal posisi kamu tuh yang diinginkan oleh orang lain. Nah, agar kita bersyukur itu, lihatlah orang di bawah kita. Lihat, kita masih diberikan tempat yang nyaman untuk tidur, diberikan makan-makan yang enak, diberikan pekerjaan yang halal. Nah, sedangkan orang-orang di bawah kita banyak yang kekurangan. Nah, maka dari itu kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu bersyukur dan hukumnya itu wajib. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pidato yang telah saya sampaikan atau kultum yang telah saya sampaikan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Dan sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke taman mini, cakep. Singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Oke, baiklah. Mungkin sekedar itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar dan terus perlu bimbingan. Mungkin saya cukupkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.